Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya selaku MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, pemaparan materi, yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat semuanya. Ayo semangat ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Saga 4, yang saya cintai dan saya banggakan, perwakilan dari orang tua murid yang alhamdulillah saat ini bisa berkolaborasi di tempat yang mudah-mudahan bisa memberikan berkah bagi kita semuanya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi kegiatan guru gerak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita saat umatnya. Mudah-mudahan kita selalu berbahagia sampai yang akhir. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ucapan terima kasih yang tak terhingga sampai detik ini. Bapak Ibu dan wali murid tentunya sudah bisa bersama-sama, sudah bisa mendukung acara ini. Tentunya di kegiatan calon guru penggerak yang memang salah satu kegiatan yang harus diwujudkan di sekolah ini untuk memenuhi tugas-tugas kesehariannya. Nah, tentunya kegiatan ini banyak manfaat yang kita peroleh. Kita di sini saling berbagi, saling berkolaborasi. Tentunya kegiatan ini juga akan berdampak positif ya untuk anak-anak kita dalam mewujudkan pembelajaran keseharian kita di kelas yang sudah kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga lebih meningkatkan lagi aktivitas dan efektivitas kita dalam pembelajaran, terutama karena ini memang berkaitan dengan karakter Yang positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suherni SPD. Kepada beliau saya persilakan.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas dari modul 1.4 CGP bersama saya Suherni, CGP Angkatan 10 dari SD Desa 4 Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Ibu, Bapak masih semangat nggak? Masih. Kalau masih semangat, yuk kita game dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tapi sebelum game kita yel-yel dulu. Masih ingat kalau saya bilang semangat pagi ya? Kemudian luar biasa. Oke, siap. Semangat pagi, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Nih, gamenya seperti ini. Cluenya bumi itu bulat. Sekarang saya akan hubungkan dengan angka ya. Kalau 0 itu 1, kalau 0 itu 1, kalau 8 itu 2.
disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik tujuannya kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu tadi contoh disiplin positif yang disebutkan oleh Bu Tanti ya. Contohnya disiplin waktu, peralatan murid sebelum KBM dimulai. Jadi ini bisa kita simpulkan contoh disiplin positif ini seperti membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia tujuannya itu ada 3 di sini. 1, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi perilaku. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika kita upacara bendera ya, anak-anak itu banyak melakukan pelanggaran. Contohnya tidak memakai atribut topi ataupun sepatu yang berwarna. Nah, untuk mereka itu jadi untuk menghindari hukuman, untuk menghindari hukuman dari sekolah, mereka jadi disiplin ya, jadi patuh. Aku harus memakai dasi, aku harus memakai topi hari Senin biar tidak dihukum, biar tidak balik ke depan. Nah, itu adalah yang namanya motivasi karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain. Contohnya, kalau upacaranya barisnya rapi, nanti akan diberikan reward ya, seperti kemarin diberikan hadiah ya. Jadi mereka termotivasi dari luar karena ada reward itu. Jadi anak-anak rapi barisnya dan memakai atribut lengkap. Kemudian yang ketiga itu tujuannya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuatu yang diharapkan oleh kita. Motivasi ini tumbuh di dalam diri ya, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Jadi ini tumbuh di dalam diri anak berdasarkan keyakinan mereka. Aku akan selalu patuh, mematuhi tata tertib sekolah, memakai atribut yang lengkap setiap hari Senin, barisnya harus rapi. Nah, itu adalah motivasi dalam diri tanpa mereka takut hukuman dan mereka harapkan imbalan. Jadi itu yang kita harapkan ya, motivasi yang datang dari dalam diri anak. Nah, ini motivasi internal yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya. Jadi, yang lebih bagus itu motivasi internal, bukan eksternal. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama yaitu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan yaitu yang ada pada profil teladan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
luar kita ya, ada yang aneh seperti itu. Kita harus tahu kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan. Kita jelaskan satu persatu ya. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. 1. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan makan, rumah, dan biologis. Untuk anak itu biasanya mereka itu di kelas suka tidak mau diam ya. Nah, sebaiknya kita tanya, "Dek, kenapa?" Misalnya, "Aku lapar." Biasanya, berarti dia kebutuhan makan bertahan hidup. Jadi harus ya udah sarapan dulu. Dia masuk ya di kelasnya begitu. Kemudian ada juga anak yang memerlukan kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, keinginannya untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi ada anak yang ingin dipuji, ya, ada anak yang ingin didengar keluh kesahnya begitu. Jadi itu kebutuhan penguasaan. Ketiga, yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ada anak-anak yang seperti itu ya, senang banget kadang menjadi temannya. Dia tuh senang, bahagia ya. Nah, kita harus melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita itu harus menerima segala kekurangan anak, baik itu mereka yang kurang di pengetahuan ataupun yang tidak ya. Kita harus rangkul semuanya karena mereka membutuhkan kasih sayang dari kita. Selanjutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Nah, untuk anak yang seperti ini, kita sebagai guru harus menggunakan metode yang bervariasi di kelas, sehingga anak yang memerlukan kebebasan ini tidak bosan dengan metode yang selalu kita adakan setiap hari. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti Ibu dan Bapak akan tahu, seharusnya kita sebagai guru, kita harus berada di posisi yang bagaimana. Nah, ini dia ya, posisi kontrol guru. 1, sebagai penghukum. Nih, nanti saya lihatkan dulu videonya. Nanti baru kita bahas ya. Silakan disimak Bapak Ibu ya, nanti ada pertanyaan di belakangnya. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak.
kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa tuh ya masuknya? Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku keramik lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya belum kumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, dan sempat kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kami perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai di luar malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menonton video posisi kontrol 5 posisi kontrol guru. Tadi pertanyaannya adalah apa bedanya guru A, guru B, guru C, guru D, dan guru E. Ada yang mau berpendapat? Bu Sarah? Yang ikutan? Oh iya begini, apa saya? Kalau yang guru sebagai pembuku tadi dia punya caranya itu sambil menunjuk mengentak-entak. Iya betul ya. Tadi yang pertama yaitu sebagai penghukum ya. Dia bicaranya mengentak-entak. Kemudian kalau yang kedua itu Bu apa tadi Bu? Oh, yang kedua yang merasa bersalah. Iya betul Bu. Kayaknya menyalahkan nama muridnya Bu. Oh, yang kedua membuat merasa bersalah ya muridnya ya. Yang ketiga yang C. Yang ketiga itu kayak guru sama murid kayak teman. Ah, sebagai teman ya. Dekat. Iya betul. Yang keempat yang D. Kalau keempat apa ya? Sebagai Yang keempat itu guru olahraga itu hanya memantau ya, karena sudah 3 kali tapi anak itu tidak diberikan teguran atau hukuman karena tidak mengikuti olahraga. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai posisi manajer, ya betul ya. Dia memberikan solusi kepada anak. Menurut Bapak Ibu, yang paling bagus untuk jadi posisi kontrol guru yang mana ya? Yang manajer, ya betul ya. Sebagai manajer, kita sebagai guru akan memberikan solusi, akan membantu mencarikan solusi kepada anak yang bersalah, yang mempunyai salah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas ya di bawah. Nah itu adalah 5 posisi kontrol guru. Ciri-cirinya, guru yang sebagai penghukum itu nada suara guru itu tinggi. Murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif ya. Kalau kita sebagai penghukum, dampaknya itu murid itu bisa dendam, bisa tidak menyukai gurunya. Kemudian menyalahkan orang lain, guru tersebut menyalahkan murid.
posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini kita semua sudah mempunyai keyakinan kelas ya Bapak Ibu, karena ini penting ya, penting diterapkan di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita tidak lagi menggunakan peraturan ya Bapak Ibu. Sekarang kita menggunakan keyakinan atau kesepakatan. Tapi lebih bagus lagi keyakinan karena berasal dari dalam diri sendiri ya. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya begini, apa? Karena kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama antara murid dan guru. Iya, kalau keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru. Kalau peraturan? Peraturan itu biasanya yang membuat itu walaupun bersama-sama tapi guru yang Iya, berpusat pada guru ya. Kalau peraturan itu bersifat memaksa dan tidak melibatkan siswa biasanya ya. Jadi siswa sudah tahu aja ada peraturan seperti ini. Nah, kalau keyakinan kita membuat dengan bersama-sama berkolaborasi dengan siswa, sehingga ketika mereka melanggar keyakinan kelas, mereka akan bertanggung jawab dengan perbuatannya itu. Nah, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita lihat videonya ya, biar ajaran baru kita bisa terapkan bersama-sama di kelas. Ya, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, Bu Reni akan mengajak Ini contoh untuk kelas besar ya. suatu aturan yang ada di kelas ini. Mestinya kalian ingin kelas ini suasananya nyaman nggak? Pengen ya, mestinya pengen dan ada kesepakatan satu dengan yang lain sehingga apa yang kalian tuliskan nanti bisa membuat suatu nilai kebajikan untuk kita. Untuk apa? Kita itu bisa berdisiplin pribadi. Kalau kita sudah membuat kesepakatan, nanti bisa nggak dilaksanakan bersama-sama? Bisa. Oke. Mestinya apa sih yang nanti akan kalian buat aturannya? Kalian akan menugas yang disediakan oleh Breni. Apa saja yang kalian masukkan? Nanti mari kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas. Gitu ya. Oke. Karena kita ini ya satu-satu untuk membuat satu saja berkaitan dengan masalah apa sih yang ingin kalian. Nah, langkah-langkahnya tadi berdiskusi mengenai peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang tadi sudah saya paparkan ya, yaitu hukuman. Hukuman akan menyakiti anak, tidak kemudian membuat tidak nyaman anak. Anak merasa takut. Hukuman itu bersifat memaksa dan dampaknya murid akan menjadi rendah diri. Untuk penghargaan, nah kenapa dia identitas gagal penghargaan? Karena tidak efektif juga. Kalau dilakukan sering ya, sesering mungkin itu tidak efektif. Merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, teman-teman yang
itu istilahnya kita menghukum tapi dengan sistem ranking. Jadi jangan selalu kita membuat penghargaan kepada murid, karena itu adalah motivasi eksternal. Jadi nanti itu akan menutup motivasi internal pada anak. Nah, ini adalah disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Jadi kita bukan hukuman lagi ya, konsekuensi, yaitu adanya stimulus respon. Contohnya kalau di kelas 1, anak ada yang menumpahkan air. Nah, konsekuensinya apa? Berarti dia harus membersihkan sendiri, seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan dan kesepakatan yang ada di kelas. Itu adalah kelebihan dari konsekuensi. Kemudian satu lagi, restitusi, bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dan kesadaran diri. Nah, yang restitusi ini yang paling baik ya, itu adalah identitas sukses yang paling baik. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah solusi ya, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pada anak, bukan dengan hukuman atau konsekuensi, tapi melalui penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh video saya karena tidak mengerjakan PR ya. Pertama-tama kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu membuat anak merasa nyaman terlebih dahulu ya. Dia tidak merasa takut. Nah, kita tanyakan yang seperti ini. Silakan disimak dulu. Pagi kalau apa di kelas? Eksa kalau bawa pegang makanan kita atau belum dikerja kerjanya? Belum dikerja. Jangan pegangnya. Kalau tidak mengerjakan PR, itu kira-kira perbuatan yang benar atau yang salah ya? Yang salah juga betul. Kalau guru juga perlu melakukan hal sama seperti Reksa dulu waktu sekolah dengan tidak mengerjakan PR. Tapi memang karena alasan tertentu. Nah, ya jadi semua orang itu pasti punya salah. Tapi boleh nggak kalau itu harus dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Kewajiban murid ya untuk mengerjakan PR. Nah, Reksa tidak mengerjakan PR hari ini. Guru boleh tahu nggak alasannya kenapa Reksa tidak mengerjakan PR? Reksa gara-gara adiknya rewel. Emang dia kan ada mama. Mama kerja, jadi Reksa yang ngurusin adik. Terus jadi Reksa ngurusin adik, jadi Reksa lupa mengerjakan PR. Oh begitu. Nanti kalau setiap hari begitu bagaimana? Iya kan kalau misalnya Reksa tidak mengerjakan PR terus, nanti bisa-bisa nilainya jadi rendah ya, jadi jelek. Itu kita pada tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyalahkan murid ya, karena kita memberi kenyamanan dulu kepada murid. Selanjutnya yaitu di tahap validasi tindakan yang salah ya. Reksa itu anak baik ya, mau menjaga adiknya. Semua kakak juga pasti ingin menjaga adiknya di rumah ya, agar dia bisa membantu orang tua juga. Tapi kita tidak boleh lupa kewajiban untuk untuk mengerjakan PR. Nah, kira-kira Reksa ada solusi nggak untuk dapat mengerjakan PR? Oh gitu. Jadi kalau adik Reksa lagi tidur, Reksa baru bisa mengerjakan PR. Nah, ingat ya, sekarang solusinya adalah kalau adik Reksa sedang tidur, Reksa langsung mengerjakan PR ya, jangan ditunda-tunda lagi. Baik. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan solusi ya dari murid. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan.
sedang tidur, kita boleh mengerjakan PR. Apa action ke depannya? Kalau nilainya mau tinggi, berarti Eka harus mengerjakan PR dan tadi belajar. Eka sudah siap untuk membangun diri Eka menjadi anak yang patuh. Mulai kapan? Mulai besok siap ya. Ya, semangat untuk Eka. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kita panggil dulu anaknya, kita tanya pelan-pelan, kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak akan menemukan solusi sendiri ya. Saya juga senang ya. Saya juga senang tanpa saya tanyakan terlebih dahulu, dia sudah mempunyai solusi sendiri gitu. Nah, akhirnya kita sudah pada kesimpulan, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah walaupun secara bertahap ya. Kita berproses menjadikan anak-anak kita berkarakter, mewujudkan mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, itu